Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kembali kita melihat tentang menginjili hidup dan menghidupi Injil. Topik hari ini adalah tentang mengikis rasa malu. Saya bacakan dari 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, saudara, dalam ilmu psikologi, malu dipahami sebagai emosi moral negatif dan menyakitkan karena kita merasa bahwa kita memiliki sebuah cacat sehingga tidak layak untuk diterima dan dikasihi. Tentu secara umum malu bersifat positif karena emosi tersebut juga diciptakan oleh Tuhan. Semua orang pasti punya rasa malu, kecuali seorang sosiopat. Bayangkan saja orang yang seperti itu tidak tahu malu. Kalau dia harus malu, dia nggak malu. Misalnya, dia bicara dengan suara keras di telepon, di kendaraan umum. Makan paling duluan, paling cepat, paling banyak di acara-acara persekutuan gereja maupun di acara kondangan. Namun, saudara, seringkali malu itu negatif. Malu membuat kita menarik dan menyembunyikan diri karena takut orang akan mengetahui siapa sebenarnya kita. Mungkin kita malu memberitahu orang masalah hidup kita, kelemahan kita, ketakutan kita, kebiasaan sehari-hari kita, masa lalu, agama, umur, keluarga, dan seterusnya. Jangan-jangan nanti orang tahu kebiasaan saya sehari-hari. Orang akan pikir saya aneh, males, kuper, tidak rohani, ataupun tidak becus. Nah, saudara, semakin kita memiliki kesadaran yang tinggi, semakin kita rentan terhadap emosi malu tersebut. Banyak orang malu karena merasa kurang tinggi, kurang cantik, kurang kurus, kurang pandai, kurang kaya, kurang bertalenta, kurang tahan banting, atau kurang kreatif, dan sebagainya. Kita malu saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, khususnya mereka-mereka yang kita anggap penting. Namun, seringkali yang tidak kita ketahui adalah bahwa akar emosi malu adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Kitab Kejadian menuliskan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi telanjang dan tidak malu. Dalam Kejadian 2 ayat 25. Setelah jatuh dalam dosa, mereka menjadi telanjang dan malu. Apa konsekuensinya? Rasa malu seringkali hanya takut kehilangan muka di hadapan sesama. Namun, kita tidak lagi punya rasa malu terhadap Allah. Rasa malu kita hanya horizontal, tetapi tidak vertikal. Kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Dan kita tidak akan malu akan hal itu. Kita tidak mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, tetapi kita tidak akan malu akan hal itu. Itulah efek dosa. Nah, solusi untuk hal ini terhadap malu yang negatif seperti ini adalah kembali kepada Injil Allah. Hanya di dalam Allah kita dapat dikenal sepenuhnya dan tetap dicintai sepenuhnya. Kalau kita dicintai namun tidak dikenal, maka itu cinta yang semu. Kalau kita dikenal tetapi tidak dicintai, maka kita takut membuka diri. Namun saudara, Allah, meskipun Ia tahu kita ini berdosa, kita bobrok, Ia tetap mencintai kita. Oleh karena itu kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menjaga muka kita. Kita bisa menghadapi kehidupan ini, menghadapi ketidakpastian hidup ini. Nah, saudara, bagaimana mungkin Allah tetap mengasihi kita meskipun kita cacat karena dosa? Karena anaknya yang tunggal itu, saudara, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu telah ditelanjangi sebagai tontonan publik saat Dia dihakimi oleh
orang-orang Israel di Yerusalem. Dia menanggung dosa manusia di atas kayu salib itu. Allah membiarkan semuanya itu terjadi demi Anda dan saya. Karena dosa kita, Yesus dipermalukan dengan begitu rupa, saudara. Dengan penuh penderitaan, penuh rasa malu di hadapan orang lain. Dia ditelanjangi, menanggung dosa kita, supaya kita mendapatkan jubah kebenarannya. Yang tadinya kita ini telanjang dan malu karena dosa. Namun di dalam Kristus sekarang menjadi berpakaian dan tidak malu. Jadi cara kita mengatasi rasa malu yang horizontal ini adalah dengan memiliki rasa malu yang mendalam. Karena dosa kita di hadapan Allah. Kita menyakiti Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa ia tidak malu terhadap Injil Allah. Dan ia menasihati Timotius, anak rohaninya itu, untuk tidak malu bersaksi tentang Injil tersebut. Karena Allah telah terlebih dahulu menanggung malu yang luar biasa, supaya kita tidak malu lagi. Supaya kita punya pakaian kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya boleh menolong kita, mengingatkan kita akan hal ini, supaya kita punya rasa malu yang tepat dan kita bisa bersandar sepenuhnya kepada Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau telah menolong kami melihat kebenaran-Mu, Tuhan. Dan kami boleh kembali melihat apa yang Yesus lakukan kepada kami. Sehingga kami tidak lagi punya malu yang negatif, Tuhan. Tetapi kami punya malu yang benar di hadapan Tuhan. Dulu kami manusia yang telanjang dan malu. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus telah dipulihkan. Kami memiliki jubah yang baru. Jubah kebenaran dalam Kristus. Dan kami tidak malu menghadapi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau boleh menolong kami dan memberikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Untuk bersaksi tentang Injil. Tidak malu lagi Tuhan. Tapi kami berani di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan melakukan firman-Mu ini. Dan berkatilah setiap kegiatan kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.